Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Talqin Usuli al-Aqidah al-Ammah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan seputar rukun-rukun iman. Ya, kemarin sudah kita bahas rukun iman kepada Allah dan kandungannya. Dari uraian beliau, walaupun ringkas ya, dari beliau tidak isyaratkan dari kandungan rukun iman, karena beliau punya kitab tersendiri ya seputar rukun-rukun iman ini. Ya, ada usul al-iman dari karya beliau rahimahullah ta'ala. Jadi beliau dalam sini dah meluas menjelaskan tentang rukun iman. Tapi di buku Al-Usul Ats-Tsalatsa beliau bawakan dengan dalil. Ada dalil dari surah Al-Baqarah dan juga ada dalil dari surah Al-Qamar. Ya. Baik. Tidak ada masalah, kita uraikan dari kandungan ringkas dari rukun iman kepada Allah dan iman kepada para malaikat serta rukun-rukun iman yang lain nanti insyaallah ta'ala di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, dan sudah diterangkannya bahwa iman kepada Allah itu ada 4 kandungannya. Ini dari hal yang sudah kita maklumi. Mengimani akan rububiyah, atau yang pertama mengimani akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala atau wujudnya Allah. Ini sudah kita terangkan, ditetapkan dengan 4 perkara. Dari fitrah manusia, dari akal sehat. Terus yang ketiga apa? Dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat dari apa? Dari panca indera. Baik. Itu dari kandungan iman kepada Allah. Yang pertama, mengimani akan wujudnya Allah. Yang kedua, yaitu beriman kepada rububiyahnya Allah. Ini sudah kita uraikan dulu sebenarnya di pondasi yang pertama ya. Di masalah keberapa itu? Masalah yang ke-7 tentang perbedaan tauhid rububiyah dan uluhiyah. Itu sudah kita uraikan. Di situ apa definisi tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan sekaligus kita lengkapi dengan tauhid al-asma wa sifat. Itu di akhir pondasi yang pertama yang sudah kita bahas. Menjelaskan tauhid rububiyah itu atau mengimani akan rububiyahnya Allah, dia maknanya mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Ya, dalam perbuatan-perbuatannya. Tidak ada syarikat baginya. Nah, itu luas ya. Sudah kita bahas. Seperti dia mengimani akan Allah yang maha mencipta, mengatur, menguasai, ini kan, kembali kepada perbuatan-perbuatan Allah. Dan rububiyah itu kembalinya kepada 3 itu, yang mencipta, yang mengatur, dan yang menguasai. Yang mencipta di situ kan maksud padanya yang menghidupkan, mematikan, ya. Yang mengatur maksud di situ yang memberikan rezeki, ya, yang menguasai alam semesta ini, nah, yang memilikinya. Ya, luas ya dari cakupan rububiyah yang kembali kepada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, di syarah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di Ushul Ats-Tsalatsa juga beliau terangkan di situ ya, banyak ayat-ayat seputar tauhid rububiyah ini. Nah,
Maka dia dari tauhid yang diakui oleh orang-orang musyrik juga. Ya. Karena kaum musyrikin ketika mereka ditanya, siapa yang mencipta langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki. Itu mereka paham dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita tidak baca ya dari penjelasan, kita ringkas saja dari pembahasan. Dan juga sudah disinggung juga di pertemuan sebelumnya, dari bentuk iman kepada Allah kita imani akan uluhiyahnya Allah. Ya, itu mengimani bahwasanya Allah itu adalah yang disembah semata, tidak ada syarikat baginya. Dan juga sudah kita uraikan di akhir pondasi yang pertama dari penjelasan tauhid uluhiyah. Nah, itu Allah yang disembah satu-satunya. Ya, tidak ada syarikat baginya. Wa ilahukum ilahu wahid. Sembahan kalian adalah sembahan yang satu. Dzalika bi anna Allah huwal haqq. Ya, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Yang demikian itu kata Allah, karena Allah itu yang maha berhak disembah semata. Adapun yang disembah selainnya itu merupakan kebatilan. Ya. Baik. Ya, banyak ayat-ayat di syarah juga disebutkan ya oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Nanti dirujuk di syarah Al-Ushul Tsalatsa ya. Ya, banyak situ ayat-ayat yang beliau sebutkan. Dan kemudian yang keempat, mengimani akan nama dan sifat Allah. Juga sudah kita uraikan di akhir pondasi yang pertama ya. Selain kita sudah jelaskan rububiyah, uluhiyah, dan kita tambahkan dengan tauhid al-asma wa sifat. Dan itu menetapkan ya, untuk Allah ada nama-nama dan sifat sebagaimana yang Allah namakan dan sifatkan dirinya dalam Al-Quran, dan sebagaimana yang Nabi SAW namakan dan sifatkan untuk Allah dalam hadis-hadisnya. Ya. Dan dijauhi 4 perkara itu ya. Tidak boleh ditolak, ditaktil, tidak boleh ditakwil, dipalingkan maknanya, tidak boleh ditakyif, dibagaimanakan, dan tidak boleh ditamtsil, diserupakan dengan makhluknya. Ya, kita tetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan dan sebagaimana yang Rasulullah SAW juga tetapkan dalam hadis-hadis. Baik. Dan di syarah juga dari Syekh Ibnu Utsaimin beliau bawakan situ ayat-ayat tentang masalah itu. Di antaranya diterangkan oleh beliau bawakan ayat di surah Al-A'raf, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan hanya untuk Allah nama-nama yang husna. Ya. Maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama tersebut. Ya. Nah, walahul matsalul a'la. Ya, diterangkan juga di surah Ar-Rum, walahul matsalul a'la fis samawati wal ardh. Dan untuk Allah permisalan ya, yang paling tinggi. Nah, di langit dan di bumi. Ini isyarat akan sifat-sifat Allah. Mungkin pula diterangkan di surah Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang dialah Allah, tidak ada yang semisal dengannya. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Baik. Ini dari ringkasan seputar rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita masuk di rukun iman yang kedua. Kata beliau rahimahullah taala, wa malaikatihi. Yaitu beriman kepada para malaikatnya. Ya. Baik. Malaikah itu jamak dari kata malak. Jamak dari kata malakun. Ya. Jadi kalau malaika itu jamak ya. Kalau mufradnya itu malak. Ya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datang Rabbmu sedangkan
malaikat bersaf-saf. Ya, di situ lafaznya mufrad ya, tapi dia bermakna jenis. Ya. Diterangkan di surah Al-Fajr. Nah, itu kita meyakini, beriman dengan hal yang pasti akan wujudnya malaikat tersebut. Ya. Dan diterangkan juga oleh para ulama, dari beriman kepada para malaikat itu ada 4 perkara. Ya, sama dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengimani malaikat ini dari makhluk Allah yang dicipta dari cahaya. Nah, dan beriman kepada para malaikat itu ada 4 dari kandungan. Ya, itu diterangkan oleh banyak para ulama ya. Dari syarah di sini juga di Syekh Ibnu Utsaimin dan juga dari para ulama yang lain itu menjelaskan dari makna-makna itu. Walaupun banyak dari bahasa-bahasa yang berbeda-beda, tapi intinya itu kembali kepada 4 itu. Ya. Jadi yang pertama kan mengimani akan wujudnya malaikat. Ya. Mengimani akan wujudnya malaikat tersebut. Ya. Baik, ini diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, ayat yang sering kita bacakan di surah Al-Baqarah itu di akhir ayat, di akhir surah ya, amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Ya, kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli. Sampai akhir ayat kan. Itu kan disebutkan ada rukun-rukun iman. Seluruhnya beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab dan para rasulnya. Nah. Baik. Jadi itu yang pertama ya, iman kepada para malaikat. Mengimani akan wujudnya malaikat tersebut. Yang tadi sudah kita baca ayatnya di surah Al-Fajr ya. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya, datang Rabbmu dan para malaikat bersaf-saf. Ya, jadi dia bukan ma'nawi ya. Orang bersaf-saf kalau kita misalnya juga kan di salat, itu kan ada orangnya wujudnya kan. Demikian pula para malaikat juga. Kalau dikatakan bersaf-saf, jelas mereka nyata begitu kan, bukan dari hal yang khayalan. Baik, itu dari hal yang dimaklumi ya. Dan banyak ayat-ayat dalam Al-Quran tentang para malaikat ini. Nah, nanti kita akan terangkan sebentar juga ayat-ayatnya insyaallah taala serta dengan kandungan iman kepada para malaikat yang kita akan lengkapi. Kemudian yang kedua, dari iman kepada para malaikat kita mengimani akan apa yang diketahui dari nama-nama mereka. Ya, ini kita imani secara rinci. Dan yang tidak ditahu dari nama-namanya maka kita imani secara global. Ya. Banyak nama-nama malaikat ya. Di antaranya yang diterangkan dalam Al-Quran dan hadis seperti malaikat Jibril. Ya. Nah, ada malaikat Mikail misalnya kan. Ada malaikat Malik. Ya. Ada malaikat Munkar dan Nakir. Itu yang ditahu nama-namanya. Ya. Ada juga yang menyebutkan sebagian malaikat Israfil yang meniup trompet itu kan. Nah, walaupun ada silang pendapat ya di kalangan ulama dalam masalah penamaannya. Baik. Jadi yang ditahu namanya kita imani. Ya. Dari nama-nama tersebut. Adapun yang tidak ditahu namanya ini banyak sekali. Ya. Dan jumlah mereka itu sangatlah banyak ya. Diterangkan oleh Allah, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Dan tidak ada yang mengetahui tentara Rabbmu itu kecuali hanyalah Dia, yaitu Allah saja. Nah, dan lebih banyak yang tidak kita ketahui namanya dari nama para malaikat.
Tapi kita imani secara global, mereka punya nama-nama. Hanya kan tidak dikabarkan kepada kita ya. Ya malaikat yang dekat dengan kita, di kanan kiri kita kan, yang mencatat amalan kebaikan, amalan kejelekan, itu kan tidak ditahu namanya. Adapun Raqib Atid itu bukan nama ya, diterangkan di surah Qaf itu ya. Illa ladaihi Raqibun Atid, itu bukan nama tapi dia sifat dari malaikat tersebut. Raqib artinya dekat, sangat dekat sekali. Atid itu sangat teliti dalam menulis. Itu ada pada mereka. Dua sifat itu ada. Di kanan Raqib Atid, di kiri juga apa? Raqib Atid. Sifatnya kan begitu. Hanya kan yang disalahpahami oleh sebagian manusia, ya yang di kanan Raqib, yang di kiri Atid. Ya, itu bukan nama ya, tapi itu sifat. Ya, sama dengan malaikat maut. Diterangkan dalam ayat Al-Quran hanya dikatakan malakul maut. Ya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Katakanlah, ya, yang akan mewafatkan kalian itu malaikat maut, kata Allah, yang diwakilkan kepada kalian. Ada memang penyebutan hadis, tapi ada silang pendapatnya di kalangan ulama, ada yang melemahkannya. Ya. Dari nama malaikat maut itu. Tapi di ayat diterangkan memang namanya apa, dikatakan situ, dikatakan malakul maut. Ya, malaikat maut. Ya. Itu yang ditahu namanya ya, jelas. Afan yang tidak ditahu namanya ya. Kadang disebutkan pensifatannya begitu saja. Ya, disebutkan pensifatannya. Nah, tapi akan jelas nanti insyaallah taala di apa? Di kandungan yang keempat. Itu yang kedua ya, dari iman kepada para malaikat. Kita imani apa yang ditahu namanya, kita imani secara rinci, dan tidak ditahu maka kita imani secara global. Kemudian yang ketiga, dari iman kepada para malaikat kita imani ya dari sifat-sifat mereka. Ya, sifat-sifat mereka. Yang ditahu sifat-sifatnya kita imani. Yang tidak ditahu maka kita imani secara apa? Global. Yang diglobalkan oleh para ulama itu ada dua sifat. Secara umumnya ada sifat malaikat. Ada sifat ma'nawi dan ada sifat apa? Hissi. Ya. Ma'nawi itu kan diterangkan di ayat-ayat Al-Quran. Ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah berbuat maksiat pada apa yang diperintah oleh Allah, dan mereka melakukan apa yang diperintah. Ya. Itu di antara sifat malaikat. Nah, mereka itu tidak pernah berbuat dosa dan maksiat. Nah, dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat ma'nawi mereka. Ada juga diterangkan di ayat yang lain, yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih kepada Allah, tidak pernah futur, tidak pernah apa? Capek dalam beribadah. Itu sifat malaikat. Nah, dan mereka tidak perlu makan, minum, ya, karena makanan mereka itu tasbih kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia ya, dan jin. Nah, itu diantara sifat malaikat juga. Dari sifat his, tidak pernah bermaksiat, senantiasa taat, dan tidak pernah capek dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian diterangkan juga dari sifat ma'nawi mereka juga. Ya, mereka ini dari makhluk Allah yang mulia. Dari makhluk Allah yang apa? Yang mulia. Itu kan diterangkan di juz 30 ya. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin. Ya, sesungguhnya pada kalian itu ada penjaga-penjaga, pengawas-pengawas. Ya, kata Allah, mereka itu mulia, lagi juru tulis. Ya. Jadi mereka itu dikatakan mulia, kiram. Ada juga ayat yang lain ya.
Dikatakan mereka itu ibadun mukramun. Ya, dari hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Itu sifat malaikat ya. Nah, jadi sifat-sifat ma'nawi mereka. Mereka dari makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu sekilasnya tentang sifat ma'nawi mereka. Ya, tidak pernah bermaksiat, senantiasa taat, tidak pernah bosan dalam beribadah, capek. Dan mereka dikatakan makhluk yang mulia. Ya. Yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada pembahasannya di kalangan ulama yang lebih utama, apakah malaikat atau nabi. Tapi itu kan tidak perlu dibahas ya. Itu kata para ulama dari tambahan-tambahan faedah saja dari ilmu. Tapi dua-duanya ini dari makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu sifat yang pertama, sifat ma'nawi. Kemudian yang kedua ada sifat hissi, dari sifat malaikat. Ya, sifat his itu banyak diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Seperti mereka punya sayap, itu ciri ya dari malaikat. Ya, ada yang sayapnya 2, ada yang 3, ada yang 4. Bahkan malaikat Jibril itu ada 600 sayap. Ada 600 sayap. Itu diterangkan dalam Al-Quran ya, di surah Fatir ayat pertama. Ya. Dan juga di antara ciri fisik mereka dari malaikat ini dari makhluk yang besar. Dari makhluk yang apa? Yang besar ya. Itu diperhatikan dari ketika Nabi lihat Jibril itu kan, di wujud aslinya. Dia duduk di antara langit dan bumi. Ya, malaikat ya. Jibril ini. Sayapnya itu kalau dibuka satu sayap saja, itu menutupi apa? Ufuk. Yang kita lihat, langit yang terlihat di atas kita ini akan tertutup semuanya oleh satu sayap dari malaikat Jibril alaihissalam. Ya, jadi bentuk mereka itu besar, bukan kecil ya kayak manusia ini. Ya, itu malaikat. Nah, dari sifat-sifat apa? His mereka yang terlihat. Nah, kemudian juga di antara sifat his mereka juga, mereka itu tidak disifatkan laki-laki atau perempuan. Tidak boleh ya dikatakan seperti itu, laki-laki atau perempuan. Ya, beda dengan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik ini tuh mereka kan menjadikan malaikat itu kan sebagai anak-anak perempuan Allah. Tapi dalam Al-Quran dan hadis tidak disifatkan mereka apakah ini laki-laki atau perempuan. Nah, baik. Kemudian juga di antara sifat his mereka yang bisa terlihat dari sifat malaikat, mereka ini bisa berubah menjelma menjadi manusia. Ya, malaikat ini ya. Itu di banyak kisah diterangkan kan. Di kisah Nabi Ibrahim, dia menyamar menjadi tamu kan, sebelum mereka diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum Nabi Lot itu yang kafir. Ya. Di kisah-kisah para nabi itu banyak. Nah, bahkan di nabi kita itu pernah muncul malaikat Jibril datang dalam bentuk manusia, berpakaian sangat putih, ya, rambutnya sangat hitam, dan tidak terlihat dari ciri-ciri orang yang lagi berjalan bersafar begitu. Langsung duduk di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada yang mengenalnya dari para sahabat. Ya, baik. Demikian pula malaikat Jibril yang juga menyamar menjadi manusia ketika bertemu dengan Maryam, ya, mengkabarkan akan ada datangnya anak begitu kan. Nah, itu malaikat Jibril yang menyamar menjadi manusia, ya, dalam bentuk laki-laki yang sempurna begitu, laki-laki yang sempurna. Nah, itu di antara kisah-kisah ya. Jadi mereka ini bisa, ya, bisa menyamar menjadi manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara sifat his malaikat ini, mereka dari makhluk yang kuat. Dari makhluk yang sangat kuat. Ya.
Itu diterangkan dalam hadis-hadis ya. Nah, atau dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim diterangkan. Iya, malaikat Jibril itu kan dikatakan syadidul quwa. Ya, yang sangat kuat sekali. Ya. Lihat malaikat yang menawarkan sama Nabi itu, yang turun untuk membalik gunung itu kan. Ketika Nabi dilempari oleh orang-orang di Taif, turun malaikat penjaga gunung ketika itu, yang dia tidak pernah turun ya, selama ini, baru satu kali turun. Yang dia menawarkan sama Nabi akan mengangkat gunung itu. Kalau Nabi mau, dia akan ditimpakan di penduduk Taif yang kafir ketika itu, yang menolak dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, jadi di mereka ini disifatkan dengan makhluk yang kuat sekali. Ya, itu nampak sekali juga di perang Badar kan. Jumlah para sahabat itu kan hanya 300 lebih, musyrikin lebih 1000. Ya, secara akal-akalan kan tidak mungkin menang. Nah, Allah bantu mereka dengan para malaikat, habis semua ya, dari kaum musyrikin itu. Baik. Mungkin di antara sifat-sifat ya, dari sifat malaikat, sifat his. Ya. Baik. Jadi mereka punya sayap, bentuknya sangat besar, punya kekuatan, dan bisa menyamar menjadi apa? Manusia. Baik. Itu di antara dari sifat-sifat his dari para malaikat. Ya. Kemudian juga di antara dari sifat malaikat juga ini, mereka ini asalnya tinggal di langit ya, tinggal di langit. Ya. Tapi kan ada memang malaikat yang memang ditugasi oleh Allah untuk turun ke bumi. Itu akan jelas nanti kalau kita lihat dari kandungan yang keempat dari iman kepada para malaikat. Yang keempat yaitu kita imani akan tugas-tugas mereka. Ya, tugas-tugas mereka. Jadi malaikat itu punya tugas-tugas masing-masing ya. Itu diterangkan dalam banyak riwayat, dalam ayat Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti malaikat Jibril kan, yang kita maklumi kan, tugasnya kan membawa apa? Wahyu. Ini pada setiap Nabi dan Rasul. Ya, yang bawa wahyu itu malaikat Jibril. Ya. Kemudian ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala trompet itu kan, yang dikatakan Israfil. Ya, ada malaikat yang mengatur hujan, ya, tumbuh-tumbuhan, itu malaikat Mikail. Ada malaikat yang menjaga neraka, itu yang dikatakan malaikat Malik. Ya. Adapun malaikat Ridwan itu diterangkan memang dalam sejumlah hadis, sebagian hadis ya, tapi hadisnya tidak kuat. Di keutamaan surah Yasin. Ya, dilemahkan oleh para ulama seputar keutamaan surah Yasin seluruhnya. Tapi ada penjaga surga ya. Ya. Hanya masalah namanya itu dilemahkan ya oleh para ulama. Ya, demikian pula malaikat yang bertanya di alam kubur itu kan ditugaskan oleh Allah, Munkar dan Nakir. Tugasnya seperti itu aja. Memang dia bertanya untuk kepada orang-orang yang telah masuk di kuburan. Ya, disifatkan oleh Allah ya. Ya, dalam Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Nabi SAW. Warnanya hitam dan biru. Baik. Kemudian juga di antara dari tugas malaikat ada yang diwakilkan oleh Allah untuk meniupkan ruh di janin itu kan, ketika sudah berumur 3 kali 40 hari. Ya. Nah, setelah dituliskan rezekinya, ajalnya, bahagianya atau sengsaranya dia. Jelas ya? Itu di antara tugas malaikat. Ya, ada juga tugas malaikat yang dekat sama kita ini. Kita tidak melihat mereka, tapi mereka melihat kita. Yang ditugaskan oleh Allah untuk menulis amalan-amalan kita semuanya, yang baik atau yang buruknya. Jadi jangan harap atau kita sangka sendiri ya, kita itu senantiasa diawasi oleh Allah. Tiap-tiap kita itu ada malaikat yang diutus oleh Allah untuk menjaga dan mengawasi. Ya, ya, itu tugas mereka juga. Mungkin pula malaikat yang turun di majelis-majelis ilmu, ya, di masjid. Nah, mereka mencari majelis zikir.
Ketika ada majelis zikir, majelis ilmu, mereka turun dan menaungi orang-orang yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang ditugaskan juga untuk memohon ampunkan orang-orang yang beriman, ya, siang dan malam. Ya. Ada yang ditugaskan oleh Allah untuk mencabut ruh. Itu tadi yang dikatakan malakul maut. Nah, ini dari tugas-tugasnya mereka sangatlah banyak. Dan semua ada dalilnya dari Al-Quran atau hadis. Ya. Apalagi yang tahu yang belum disebut? Hah? Sudah tadi majelis. Ya, sekali itu aja dulu ya. Itu dari sekilas tentang apa iman kepada para malaikat. Jelas pokoknya kan ada 4. Kita imani akan wujudnya malaikat. Kita imani akan apa tadi yang kedua? Nama-nama yang diketahui imani secara apa? Rinci. Yang tidak ditahu maka imani secara global. Yang ketiga, mengimani akan sifat-sifat mereka. Nah, yang terbagi 2 tadi kan, ada his, ada ma'nawi. Dan yang keempat, mengimani akan tugas-tugas mereka. Ya. Jadi ada yang ditahu juga tugas-tugasnya kita imani secara rinci ya. Ya, tadi ditambah ya. Yang ditahu tugas-tugas mereka kita imani secara rinci. Yang tidak ditahu kita imani secara global. Jelas mereka ini punya tugas-tugas. Ya. Bukan hamba-hamba Allah yang santai begitu ya. Kayak manusia yang tidak paham arti mereka dicipta di muka bumi ini. Hidupnya santai saja. Padahal mereka tidak paham setelah mati itu ada alam kubur, akan ditanya nanti, ada negeri akhirat. Ya, jadi mereka ini punya tugas-tugas yang apa ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dari global iman kepada para malaikat. Dan yang ketiga nanti iman kepada kitab-kitab, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala ya. Baik, ada yang tanyakan dari pelajaran? Ya, silakan kalau ada yang tanyakan. Di Google Meet kalau ada yang tanyakan silakan. Baik, waktu sudah masuk ya. Kita akhir aja majelisnya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.